Selamat malam, Brosis. Ketemu lagi dengan saya, Peter Ingemar, di channel Captain Peter. Dan malam ini saya kedatangan tamu spesial, yaitu Mas Raymond, yang akan berbincang-bincang masalah seputar spiritual. Silakan Anda untuk menyimak dan mengikuti channel ini sampai selesai. Selamat malam, Mas Raymond, apa kabar? Malam. Sudah lama kita nggak ketemu. Ini malam yang baik, setelah Lebaran kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Gimana Mas Raymond, ada yang bisa saya bantu untuk menerangkan atau menjelaskan? Ya, saya ada beberapa pertanyaan mengenai keadilan dari Tuhan. Iya, gimana itu keadilan Tuhan yang bagaimana maksudnya Mas? Ya, saya ada beberapa pertanyaan, ada 4 lah ya. Yang pertama saya mau bertanya, Tuhan tidak adil. Kenapa kok tidak adil? Ya, dengan tidak mengabulkan doa kita, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Oh, jadi pada waktu Mas Raymond punya satu keinginan, kemudian Mas Raymond berdoa, ternyata doa itu tidak dikabulkan. Sementara orang lain yang tidak berdoa mendapatkan apa yang diingini Mas Raymond. Maksudnya begitu kan? Ya, jadi begini Mas Raymond, sebelum kita membahas itu, kita harus tahu dulu definisinya Tuhan. Kalau di ilmu pengetahuan, mereka menyebutnya dengan empty space atau ruang kosong. Ruang di mana tempat terjadinya segala sesuatu. Media. Itu ilmu pengetahuan menyebutkan space. Dalam hal spiritual, saya menyebut itu adalah kesadaran. Kesadaran yang tidak terbatas. Kesadaran di mana segala yang ada di dunia ini terjadi. Kemudian di dunia agama menyebutnya itu Tuhan. Nah, seperti apa yang saya ketahui, bahwa Tuhan itu maha, sesuatu yang maha, infinite, yang tidak terbatas. Sesuatu yang tidak terbatas tidak akan pernah bisa mengalami sesuatu keterbatasan. Karena Tuhan itu tidak terbatas. Jadi tidak bisa mengalami sesuatu yang terbatas. Sedangkan kita sebagai manusia itu terbatas. Kita merasa kurang, kita ingin menjadi sesuatu atau ingin sesuatu. Supaya apa? Supaya kita penuh. Supaya terpenuhi keinginan kita. Jadi sebenarnya kita berkeinginan itu bukan menginginkan suatu hal. Bukan hal itu yang penting. Tapi yang penting itu terpenuhinya keinginan kita. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa kita ini satu yang terbatas. Jadi penderitaan kita bahwa kita ini kurang, maka kita menginginkan sesuatu, itu tidak bisa dirasakan oleh Tuhan. Karena Tuhan itu sesuatu yang tidak terbatas. Nah, di sini kita harus tahu bahwa kita menjadi kurang atau terbatas karena kita menjauhi Tuhan. Semakin kita menjauhi sesuatu ketidakterbatasan, maka semakin terbatas kita. Jadi caranya bukan minta seperti anak kecil yang merengek-rengek pengen sesuatu karena dia ingin itu karena dia tidak punya. Tidak punya adalah sifat keterbatasan. Menginginkan sesuatu adalah sifat yang terbatas. Saya tidak punya. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, jangan beranjak dari rasa saya tidak punya. Nah, ini yang kita alami sekarang, bahwa di seminar-seminar itu mereka selalu, seminar psikologi maksudnya, itu mereka selalu menekankan bahwa positive thinking. Kamu harus
merasa bahwa kamu punya, kamu hebat, kamu padahal kenyataannya tidak. Itu bukan menjadikan kamu sempurna, tapi kamu menipu diri sendiri. Jadi kita menipu sendiri, saya tidak jago, tapi saya mengatakan, oh diri saya jago. Saya tidak kaya, tapi saya mengatakan bahwa saya kaya. Itu tidak bisa, karena akan terjadi penolakan. Kesadaran kita akan mengcounter itu. Jadi kita bilang, oh saya harus positive thinking, saya tidak punya ini, saya sudah punya. Kesadaran Anda akan menolaknya. Sehingga kita tidak menjadi atau mendapatkan apa yang kita inginkan. Begitu kurang lebih. Jadi suatu yang sifatnya tidak terbatas. Tuhan itu tidak mengetahui penderitaan kita. Penderitaan karena menginginkan sesuatu yang dan tidak terpenuhi. Penderitaan itu hanya bisa dilihat atau dirasakan dari sisi terbatas, dari sisi manusia. Dari sisi Tuhan, dari sudut pandang Tuhan, tidak ada yang namanya penderitaan. Jadi Tuhan itu tidak mengetahui adanya penderitaan. Yang mengetahui adanya penderitaan hanyalah manusia. Jadi kira-kira begitu. Kenapa kok Tuhan tidak mengabulkan doa kita? Mengapa orang kaya jadi tambah kaya? Orang miskin jadi tambah miskin. Orang kaya merasa bahwa dirinya cukup. Dia tidak menipu dirinya. Dia merasa bahwa dia berkelimpahan. Semakin berkelimpahan, semakin dia dekat dengan sesuatu yang tidak terbatas. Semakin kita merasa miskin, ya semakin kita menjauh dari Tuhan. Kita menjauh dari sesuatu yang sifatnya tidak terbatas. Sehingga ada satu keluarga yang turun-turunannya miskin ya miskin terus. Karena apa? Itu diturunkan. Bahwa hidup ini susah. Bahwa cari uang itu susah. Bahwa menjadi bahagia itu susah. Itu diajarkan turun-temurun oleh orang tua mereka. Sehingga dari turun-temurun, orang miskin akan menurunkan keturunan-keturunan yang miskin. Orang kaya, anaknya lahir, melihat bahwa kita ini tidak terbatas. Dalam artian saya mau apa bisa keturutan, saya bisa kebeli, saya bisa membelinya, saya bisa melakukannya. Sehingga ini rasa tidak terbatas. Rasa tidak terbatas itu adalah rasa Tuhan. Jadi menjauh mendekat dengan Tuhan itu bukan dengan pikiran kita, tapi dengan perasaan kita. Dengan kita merasakan sesuatu yang terbatas, artinya kita menjauhi Tuhan. Karena Tuhan itu sesuatu yang tidak terbatas. Nah, begitu. Kurang lebih. Oke. Cukup jelas di situ. Cukup. Ya. Sekarang pertanyaan kedua nih, apa perlu berdoa? Oh, berdoa itu perlu. Kita ini sebagai manusia adalah channel atau kesadaran yang tidak terbatas tadi, dia tidak bisa mengalami dirinya. Nah, kesadaran yang tidak terbatas atau Tuhan tadi, melalui pikiran kita, dia akan mengalami dirinya dari sudut pandang kita. Jadi bagaimana menurut kita, sudut pandang kita, melihat hidup ini, mengalami hidup ini. Dari situ Tuhan mengalaminya lewat kita. Ini sama dengan cerita seseorang yang bermimpi. Misalnya Mas Raymond tidur dan bermimpi. Dalam mimpi tadi, Mas Raymond ada di suatu tempat pesta. Mas Raymond bisa mengalami pesta di suatu tempat itu. Misalnya pesta itu di New York, Mas Raymond ada di Tangerang. Mas Raymond tidak bisa secara fisik mengalami itu. Tapi Mas Raymond bisa mengalami itu lewat mimpi. Melalui siapa? Melalui avatar Mas Raymond di dalam mimpi tadi. Mas Raymond mengalaminya. Sehingga Mas Raymond tahu
kondisi pesta di sana, hiruk-pikuk, sepertinya banyak orang di gedung yang besar, di tempat yang gemerlap. Tapi semua itu hanyalah pikiran Mas Raymond sendiri, kesadaran Mas Raymond yang mengkristal menjadi mimpi tadi, termasuk avatar Mas Raymond. Nah, begitu juga dengan kesadaran yang tidak terbatas tadi, itu melalui avatarnya, yaitu kita, ingin mengalami dirinya sendiri melalui sudut pandang kita. Karena sesuatu yang tidak terbatas, dia tidak akan bisa. Kalau saya melihat Mas Raymond dari sudut pandang saya, yaitu di sini, saya akan melihat Mas Raymond dengan gambar seperti ini. Saya berpindah lagi dari sudut itu, yang saya lihat beda lagi. Terus 360 derajat. Nah, kalau Tuhan itu melihat dirinya itu tidak dari satu sudut pandang, tapi dari seluruh sudut pandang, apa jadinya gambarnya? 360 kali gambar yang bertumpuk. Tidak kelihatan apa-apa. Di situ, bahwa Tuhan melalui kita ingin mengalami dirinya dari sudut pandang kita. Nah, kita ini ibaratnya sinar matahari. Tuhan itu kalau kita ibaratkan misalnya sebagai matahari, meskipun perumpamaan ini tidak benar-benar, tapi perumpamaan ini bisa membantu kita untuk membuat gambaran. Apakah sinar matahari itu sama dengan matahari? Jawabannya ya iya, ya enggak. Bahwa kita ini asalnya dari Tuhan. Tanpa adanya Tuhan, tidak ada sinar. Tanpa adanya matahari, tidak akan ada sinar. Tanpa ada Tuhan, tidak akan ada kita. Tapi kita asalnya dari Tuhan. Ya kita adalah Tuhan itu sendiri. Tapi tidak bisa serta-merta kita bilang bahwa kita Tuhan. Karena tetap saja Anda tidak bisa bermandi matahari. Anda bermandi sinar matahari. Kalau kita bermandi matahari, hancur kita. Jadi tetap beda. Sesuatu yang bisa dikatakan sama dan bisa dikatakan beda. Unsurnya sama. Tapi dalam artian yang sebenarnya beda. Nah, karena keterbedaan tadi, kita harus tetap untuk memperkuat diri kita, memperkuat keyakinan kita. Kita harus tetap berdoa. Karena berdoa itu bisa membantu kita untuk mau mendorong willpower kita tanpa sesuatu yang rendah diri atau sesuatu yang menghambat kita. Kita percaya diri bahwa Tuhan membantu kita. Tuhan itu sifatnya tidak terbatas. Dan kita harus mendekat Tuhan dengan rasa, oh saya tidak terbatas. Tidak terbatas itu percaya diri. Saya jadi percaya diri karena saya mendekat kepada Tuhan. Dengan cara apa? Ada orang caranya puasa, ada caranya berdoa, ada caranya wirid, ada orang caranya ngelakoni, macam-macam. Segala hal itu hanyalah laku, hanyalah suatu perjalanan untuk mendekatkan diri. Esensinya, supaya kita mendapat rasa percaya diri. Setelah kita percaya diri, kita menjadi sifatnya mendekat kepada Tuhan, yaitu semakin tidak terbatas. Jadi kita masih perlu berdoa, Mas. Cukup jelas sampai situ. Ada yang mau ditanyain lagi? Iya nih, pertanyaan selanjutnya. Ya. Bagaimana berdoa yang benar? Oh, ya. Jadi ya, ini kita melanjutkan tadi. Kita masih perlu berdoa. Tapi berdoanya bukan seperti pengemis. Tuhan, saya tidak punya ini, kabulkanlah, saya minta ini. Itu rasa saya menjadi kecil, menjadi kurang. Nah, berdoanya itu adalah afirmasi.
afirmasi bahwa saya percaya adamu, tanpa kamu tidak ada saya. Nah, rasa ini karena kamu tidak mempunyai suatu batasan, jadikan aku tidak punya batasan juga. Karena aku adalah wakilmu untuk mengalami dirimu. Aku ingin mengalami dirimu sebagai ini. Ayo, berikanlah aku jalan. Tunjukkanlah dengan suatu confidence, dengan percaya diri bahwa Tuhan itu mengabulkan. Itu berdoa. Jadi bukan berangkat dari satu rasa kekurangan. Bukan seperti anak-anak kecil yang menangis merengek-rengek karena pengen mainan. Tapi satu confidence bahwa kamu adalah sesuatu yang maha. Dan aku adalah bagianmu. Jadi kita udah merasa bahwa aku ini paling enggak dekat lah dengan rasa maha tadi. Nah, sekarang aku minta izinmu untuk mengalami dirimu sebagai ini. Misalnya keinginan kita, saya mau mengalami dirimu sebagai anggota DPR. Saya ingin mengalami dirimu sebagai pemimpin perusahaan. Itu keinginan kita. Keinginan kita untuk apa? Untuk mengalami kesadaran yang tidak terbatas ini sebagai apa? Sudut pandang kita. Nah, begitu. Itu adalah berdoa yang benar. Ya, sampai di situ cukup jelas ya. Ya. Ada lagi, Mas? Ya, ini pertanyaan terakhir sih. Ya. Kenapa kita tidak bisa merasakan Tuhan selama ini? Ya. Nah, ini sebetulnya dalam video saya yang kemarin, itu juga sedikit sudah saya ulas. Mengapa kita tidak bisa mengerti akan kesadaran yang tidak terbatas, atau kita tidak bisa mengerti Tuhan. Tuhan tidak bisa mengerti penderitaan karena sifatnya terbatas. Kita yang sifatnya terbatas, kita tidak bisa menerima. Kita tidak bisa menerima sesuatu yang sifatnya tidak terbatas. Karena apa? Karena otak kita sendiri, alaminya, naturalnya, itu tidak terbatas. Tapi kita membatasi otak itu sendiri. Misalnya, saya sebagai, itu adalah suatu bentukan masa lampau yang ditanamkan, entah oleh orang lain, atau oleh diri kita sendiri. Misalnya, saya sebagai karyawan sebuah pabrik. Saya terbatas, saya ini karyawan, saya tidak perlu memikir manajemen perusahaan ini bagaimana. Saya tidak perlu memikirkan pengembangan perusahaan ini nantinya bagaimana. Sehingga kita membatasi dirinya, kita membatasi diri kita sendiri hanya sebagai karyawan. Begitu juga dengan aspek-aspek kehidupan yang lain. Begitu juga dengan adat istiadat dari masyarakat. Itu semua membatasi pikiran kita sehingga menjadi sempit. Nah, pikiran yang sempit tadi sifatnya terbatas. Tuhan tadi sifatnya tidak terbatas dan dapat kita tangkap sebagai cinta. Cinta itu sifatnya tidak terbatas. Ini yang saya bicarakan adalah cinta yang tanpa sebab. Bukan saya mencintaimu karena apa? Karena sesuatu, karena kamu tampan, karena kamu kaya, karena kamu hebat. Bukan itu. Tapi tidak ada sebabnya. Nah, cinta yang tanpa sebab itu adalah perwujudan Tuhan yang bisa ditangkap oleh otak yang tidak terbatas. Untuk kita bisa merasakan Tuhan, kita harus meriset kondisi otak kita dengan melakukan melihat yang benar, menata kembali apa yang kita ketahui, kemudian tidak berprasangka. Jadi kita tidak boleh menghakimi atau berprasangka bahwa kalau gini. Jadi bagaimana cara kita melihat? Ini nanti kita bahas nanti lebih dalam. Bagaimana cara kita melihat sesuatu yang mempengaruhi kapasitas otak kita yang kemudian berakibat
pada hidup kita. Jadi ya itu, pikiran yang tidak terbatas, yang sangat terbatas tadi tidak bisa merasakan cinta. Sehingga kita sulit sebagai manusia untuk mengenal Tuhan, untuk mengerti Tuhan. Karena Tuhan itu sesuatu yang tidak terbatas. Seperti Tuhan tidak bisa langsung mengalami penderitaan kita. Hanya melalui kita Tuhan itu mengerti penderitaan. Tapi Tuhan sebagai sesuatu yang tidak terbatas, itu tidak bisa mengalami penderitaan. Jadi kira-kira begitu, Mas. Cukup jelas, Mas? Ya, cukup sejauh ini. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Mas? Ya, sudah segitu aja pertanyaannya. Oke. Mudah-mudahan para pemirsa semua setelah mengikuti pembicaraan kita kali ini bisa menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan. Apabila para penonton semua mau menanyakan sesuatu atau menginquiry sesuatu, tolong tulis di kolom komen, saya akan segera menjawabnya. Sampai ketemu di konten-konten saya yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu.